Oh, sorry, aku mute. Halo, halo. Pada sehat semua kan? Halo Kak Ira. Halo Kak Ira. Hari ini, kenalin aku Aira. Kita bakal belajar bareng satu semester ini, gitu. Untuk hari ini kita belajarnya tentang persamaan linier sama reduksi order aja ya. Inverse-nya aku bahas minggu depan, nggak apa-apa. Oke. Kalian sebelumnya udah kayak bentar aku share screen. Sebelumnya udah apa tentang itu gini, kalau misalnya ada persamaan kayak kayak gini deh, 4x1 ditambah 4x2 ditambah 3x2, ini x3 berarti. Nah, berarti ini tuh namanya, kecuali kalau dia berpangkat, misalnya kayak 4x kuadrat atau 4xy, itu berarti dia bukan persamaan linier. Nah, kalau sistem persamaan linier tuh berarti dia tuh nanti memuat beberapa persamaan linier. Jadi, misalnya ada kayak 3x 1, terus ada 2x1 ditambah 3x2, kayak gitu. Nah, ini tuh udah termasuk sistem karena memuat lebih dari satu persamaan linier. Tuh. Terus kalau untuk OBE, nanti kalau misalnya ada yang bingung atau apa, langsung ditanyain saya. Buat OBE sendiri, itu kayak ada matriks identitasnya di 0, boleh ada angkanya nggak apa. Tapi biasanya kalau misalnya dia masih ada angkanya gitu, maksudnya angkanya bukan 0, itu tuh biasanya kalian harus ngelakuin eliminasi lagi. Jadi makanya kalau nyampe tereduksi, itu tuh biar kalian udah langsung nemu gitu loh nilai X-nya, X1-nya berapa, X2-nya berapa, kayak gitu. Misalnya, sekalian tak kasih contoh aja ya. Misalnya kan ada, misalnya di sini kalian tuh punya persamaan x plus itu misalnya 9, terus ada 2x ditambah 4y dikurangi 3z sama dengan 1 sama 3x z itu sama dengan 0. Nah, ini biar kan biasanya kan kalau ada 3 kayak cara lainnya kan pakai yang OBE itu. Nah, nanti kalian bikin dulu echelonnya dulu. Nah, di sini ngikutin aja kalau misalnya x cuma misalnya x plus y yang bawah x plus z, berarti di sini nilai z-nya yang 0, kalau di sini nilai y-nya yang 0 waktu di sininya. Jadi jangan dilompat, jangan saya 1 1 2 9 2 4 ini 3 1 3 6 5 0. Bentar ya. Sorry, tadi aku dipanggil, Pak. Nah, ini berarti kan udah kan. Pokoknya yang barisan terakhir, yang kolom terakhir ini tuh hasil yang di belakangnya. Jadi, nanti kalau misalnya ada angka-angkanya, terus di sini kok 0, 0, 0 terus Y. Jadi kayak nggak ada nilai X, Y, Z yang memenuhi gitu loh. Karena kan 0Y ditambah 0Z gitu menghasilkan. Ciri pertamanya kalau nanti kalian ngelakuin reduksi, kok nemuin kayak gini, ya berarti. Terus habis itu, ini caranya biar kalian ngitungnya nggak kayak berkali-kali. Kan kalian di sini bakal ngubah dia jadi ini itu kan bakal kalian ubah jadi angka mau 0 semua atau enggak. Cuman aku nyaranin sama itu yang baris 1 kolom 1 itu kalian lihat dulu udah 0 ya udah didiemin. Kalau belum, kalian berarti melakukan operasinya. Nah, operasinya itu kan kalian bisa menjumlahkan antar baris, ini jumlahin, ada dikaliin. Jadi ini bisa dikaliin, misalnya mau dikali setengah, bisa baris 1 ditambah baris 2, bisa ini dikali setengah gitu kan, tapi nggak boleh dikurangin. Jadi ini itu kalian kaliin dulu, ini kan bakal berkurang dan bebas gitu loh, mau baris 2 dulu yang ditambah baris 3 atau baris 3 ditambah baris 4. Itu kayak gitu. Jadi yang kuning-kuning ini
Udah. Yang ini kalau udah 1 berarti oke kan. Nah, lanjutannya itu yang bagian ini yang aku kasih warna. Yang aku kasih warna pink ini harus dibikin 0 dulu. Jadi setelah ininya 1, kolom di bawahnya itu tuh harus 0 nilainya. Nah, sama itu bisa langsung. Jadi kalian kalau udah biasa boleh langsung. Kalau misalnya berarti kan yang ini baris ya. Nah, ini kan nggak boleh dikurangin kan, kayak nggak boleh baris satunya itu kalian kalikan min 1 terus ditambahin baris kedua. Jadinya kan nanti nilainya min 1 ditambah 2 1 2 9. Nah, terus yang ini jadinya kan dibikin 0 ya. Berarti ini 0. Bentar. Ini min 2 berarti tambah B2. Nah, berarti kan min 2 dikali 1 kan min 2 ditambah 2 0 kan 2 min 4 ditambah 9 min 18 ditambah 1 kan jadinya min 17. Terus yang 3 ini juga sama, kalian berarti ini dikalinya kan tinggal 3, min 3B1 ditambah B3. Udah, terus yang ini berarti berapa? Min 6, min 5, min 11, min 27. Kayak gini kan. Nah, udah, terus habis itu next-nya kalian lihat yang kedua. Yang ini kan yang angka 2 ini harus dibikin 1 dulu kan. Berarti yang kalian otak-atik yang ini harus dibikin 1. Nah, misalnya yang dibikin 1 kan kalian bisa berarti barisnya itu berarti min B1 ditambah B2. Kayak gitu. Biar gampang. Berarti kan tetap yang ini kan tetap yang tetap itu yang atas kan ya. Berarti ini 1 1 2 9. Yang ini min B1 berarti min 1 benar. Min B1 1 min kok jadinya ini ya keisi 1 berarti ini. Berarti kalau kayak gini yang 2 yang perlakuan baris 2 harus dilakuin dulu biar dia nggak akan merubah nilai yang baris pertama, biar dia tetap 1. Berarti kan jadinya B2 ditambah min B1. Jadinya kan kalau 0 ya nggak sih, 0 ditambah min 1 1 kalau jadi blank ya, 1 harusnya nggak berubah, bentar. Yang baris kedua dibagi aja nggak sih Kak, biar jadi 1 gitu. Jadi misalnya kan kan biar nanti 0-nya nggak keisi gitu. Ya, jadi bagi ya boleh dibagi. Aku tuh mau nunjukin ke kalian gitu loh, nek apa jenenge, nek ini dikerjain dulu tuh harusnya nggak ngubah nilai kok, tapi aku jadi ngubah nilai. Tapi boleh. Dulu aku dikasih tipsnya gitu soalnya. Nah, berarti kan ini berarti dikali setengah ya, setengah B2. 100 129. Ini berarti 1 min 7/2 min 17/2. Yang ini tetap. Nah, nanti buat yang ini sama, kan ini udah punya 1, jadi kayak tinggal, nah,
sini nih. Jadi kan kalian udah punya 1. Nah, kalian udah punya 1 di sini toh. Berarti tinggal biar dia 0 kan berarti jangan dibagi toh. Nek dibagi nanti dia dibagi nggak bisa. Berarti B2 min B2 ditambah B1. Kayak gitu. Kan nanti kalau 0 ya nggak berubah kan makanya harusnya. Nah, kita coba ya. 0 ditambah B1 tetap 1. Min 1 tambah 1, 0. Enggak berubah. Maksudku itu. Ini 0. Yang ini sama 2 ya. Min 7/2 tambah 2 berapa, guys? Ini bukan sih? Min 7/2 tambah 2. Min 3/2. Nah, kayaknya kalian hitung ya. Itu. Terus, yang ini berapa? 1/2. 2/2. 1. 2/2. Ya, ini sama Kak, boleh lihat baris yang atasnya nggak, Kak? Wah. Nih, gimana? Bukannya harusnya nggak dikali min setengah ya, Kak? Harusnya setengah aja. Karena 2-nya positif yang atas. Oh iya. Nah, tapi hitungku salah nggak? Nggak salah kan, tapi hitungnya. Enggak. Oke, thank you for the ralat. Nah, kayak itu. Ini berapa nih? Kalau di buku tuh aku nggak ganti lagi 11/2 yang min 3/2-nya. 17/2. 25. 11. Nah, ini. Yang min 3/2. Nah, ini 11/2. 11/2. Ini 35/2. Kamu nyetak dari buku sih. Ntar kalian bisa lihat hitungannya. Gitu. Ini tetap tau berarti. Kan nggak berubah. Yang ini min 17/2. Yang ini berarti min B3 tambah min B2 tambah min B2 tambah B3. 0. Ini 3. Jangan dikali 3, 0. Terus yang itu harusnya di 1, 3. Bener nggak? Kayak gitu. Nah, ini kan kalian udah ada bentuk ini kan. Udah ada 1, 1, 1, 1 kan. Nah, ini tuh nggak harus, ini udah ketemu dengan hasilnya. Ini tuh nggak harus kalian bikin 0 gitu loh. Nggak apa, yang ini. Kalau udah ketemu gini, ini udah bisa langsung. Udah bisa kalau mau dilanjutin eliminasi substitusi. Jadi kayak gini aja itu tuh udah boleh sebenarnya. Jadi nanti di sini berarti X plus 11/2Z itu sama dengan ini. Terus yang ini, saya tulis deh. Itu artinya berarti kan X plus 11/2Z sama dengan 35/2. Terus yang ini kan artinya Y min 7/2Z itu min 17/2. Yang ini kan Z-nya udah ketemu. Nanti nilai Z-nya, nilai Z-nya ini kalian bisa substitusi ke persamaan ini, terus nanti kan bisa ketemu X-nya. Kayak gitu juga bisa. Tapi kalau mau direduksi lagi ya boleh. Berarti ini udah 1. Berarti nanti ini tinggal
1 berarti ya 7 dikali 7/2. 7/2 B3 ditambah B2 sama min 11/2 dikali dikali B3 ditambah B1. Ntar harusnya ketemunya 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 3. Ini 0, ini 0. Ya, ini ketemunya berarti nilai X-nya ini nilai Y-nya, ini nilai Z-nya. Kayak gitu. Itu dulu aku udah jadinya kayak gitu, biar nggak salah hitung gitu sih, cuman ya harus lebih cermat lagi gitu. Itu tentang OBE. Ada yang mau ditanyain nggak? Tentang OBE-nya. Gimana? Kak, yang apa yang agak bawah tadi? Mana? Wah, lagi. Ya, yang ini. Ini. Bentar. Bukan. Ada salah hitung Ini. kah? Yang 3B2. Tadi aku sorry. nggak terlalu dengar soal. Oh, 3B2. Wait. 3B2 karena kan ini kan yang semulanya ini. Semulanya kan di sini. Nah, ini kan ini baris keberapa? Oh, yang ini kan mau dibikin 0. Nah, kita punya di baris kedua punya angka 1. Berarti kan tinggal dikali min 3 terus ditambah B3, jadinya 0 kan di sini. Gitu. Oke, Kak, terima kasih. Gitu. Oke. Ada yang lain mintain? Itu terus biasanya tuh ciri-cirinya ini kan berarti solusinya tepat 1 toh. Solusinya tepat 1. Nanti kalau misalnya di bawah, jadi nanti ending echelon kalian tuh bentuknya ada ini, pokoknya ada bentuk 0, 0, 0A, itu berarti nggak punya solusi. Tapi kalau kalian punyanya 00A, tapi kalau kalian punyanya 0,0,0,0, itu tuh bisa jadi solusinya tuh banyak. Kayak gitu. Jadi solusinya tak hingga kalau ada salah satu baris yang 0,0,0,0. Kayak gitu. Terus nanti kalau lanjutannya ke inverse, kalau SPL-nya tunggal, jadi kayak solusinya ini tunggal, solusinya ini kayak gini 1, 2, 3, berarti itu tuh nanti persamaan linearnya atau matriksnya itu tuh punya solusi. Kalau solusinya tunggal, berarti dia punya inverse. Kalau solusinya tunggal, berarti dia punya inverse. Tapi kalau dia itu solusinya tak hingga sama atau nggak punya, itu tuh berarti dia nggak punya inverse. Gitu. Nah, kalau SPL homogen, itu tuh ciri-cirinya juga 0, 0, 0. Tapi dia tuh cuma ada 2 kemungkinan gitu loh. Solusinya tunggal cuma 0 itu, atau dia solusinya banyak. Kayak gitu. Jadi kalau pas solusinya banyak, SPLH itu tuh berarti nggak punya inverse. Kayak gitu. Terus pakai OBE juga, kalian tuh nanti bisa nyari inverse fungsi. Tapi belum nyampe ya di kelas. Udah nyampe belum? Nyari inverse pakai itu. Pakai OBE. Udah belum? Belum ya? Baru pembukaannya kayak tadi pagi kalau nggak salah. Ya kayak gitu. Itu berarti nanti aja. Itu sih sebenarnya kalau sistem persamaan linear cuma itu, SPLH juga cuma itu. Kok cepet ya? Kalian masih bingung apa kalau yang di SPL? Oke, tak lihat ringkasanku saya. Dulu tuh aku cuma belajar itu. Oh, nih deh, coba soal biasanya.
Jadi soalnya tuh kalau varian kan ada yang langsung suruh nyari kayak gitu kan, carilah solusinya. Tapi ada juga yang dia diminta kalau misalnya saya ada persoalan linear, terus kalian diminta untuk nyari nilai A, tapi nyari nilainya tapi nggak ada solusinya. Udah pernah belum ya di kelas kalian? Jadi itu ada persoalan linear kayak gini, misalnya X plus 2Y min 3Z itu sama dengan 4. Terus ada 3X min Y plus 5Z sama dengan 2. 4X 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 plus Y plus A kuadrat min 14 Z sama dengan A plus 2. Nah, ini tuh ada sistem persamaan linear kayak gitu. Suruh nyari nilai A, nilai dari A, tapi dia nggak punya solusi. Tapi si SPL-nya itu tuh hasilnya nggak ada solusi. Nah, ini berarti kalian manfaatin tadi sifatnya. Kalau nggak ada solusi itu kan berarti nilainya harus 000A kan. 00 terus ada satu bilangan gitu kan. Jadi ini kalian OBI apa? Kalian lakuin aja. Jadi kayak gini. Nanti ada 1, 2, min 3, 4, 3, min 1, 5, 2, 4, 1, ini A kuadrat min 14, A plus 2. Udah, ini kalian OBE-in aja. Sama OBE-nya, kalian harus buat. Yang pertama kan udah 1, berarti tinggal yang kedua. Berarti tinggal min 3B1 tambah B2 sama min 4B1 tambah B3. Kok naik gunung ya? Gitu kan. Jadinya berapa? 1. Ini tetap kan. Ini harusnya 0. Ini kalau ada salah itu, bilang ya. Terus ada 0, min 7. Terus A kuadrat min 2. A plus 4. Nah, ini kenapa A kuadrat min 2? Kan berarti kan min 3 dikali min 4, min 3 dikali min 4 kan 7. 7 A kuadrat min 14 ditambah 7 berarti jadinya kan ini A kuadrat min 7. A kuadrat min 14 tambah 7. Ini kan boleh dilakukan, jadinya 7. Tuh nanti, oke, dilanjutin ya. Terus itu berarti next-nya kan yang ini yang dibikin 1 kan. Yang ini dibikin 1, berarti kan dibikin min 1/7. Baris kedua itu kayak ada salah deh. Yang kan itu min 3. Oh enggak, itu benar enggak jadi salah. Benar. Saya nek sama Pak Dewa harusnya udah dapet ini. Soalnya aku pakai catatan Pak Dewa. Nah ya. Terus berapa tadi? Min 1/7 ya berarti. Ya benar. 1/7 B2. Ini kan jadinya 1, 2, min 3, 4, sorry. 0, 1, berarti min 2 ya. Kan ya kan? Oh enggak lah. 14 ya. Yang benar min 2, 10, 7. Sini ada 0, min 7, aku atas. Nah, dilakuin. Nah, ini udah 1, berarti yang ini dibikin 0, yang ini dibikin 0. Berarti jadinya berapa? 1, min 2 B2. Kok min 2? Benar, min 2 B2
ditambah B1 sama 7B2 ditambah B3. Benar kan? Sebenarnya sampai sini Ki stop. Oh, sampai sini. Oh, tunggu. Kok yang ini nggak nol? Ini harusnya 0 ya. Salah hitung aku. Ini 1 bagi 7. 0 toh. 1 juga ya. Gini. Kah? Yang dibagi tadi yang B2-nya. Oh iya, Ding. Sorry. Udah benar berarti ya. 1, 0, 0. Ini harusnya 0. 0, 4 min 3, 1. Ya kan? Berarti dikali 2. Itu berapa? Harusnya 1, 0 pokoknya. Ini aja, fokus ke sininya aja. Yang ini jadi berapa? Kalau dikali yang ini kan berarti fokus yang ke B3 aja ya, kan nyari nilai A-nya. Berarti kalau itu 7 kali min 2 kan min 14. A kuadrat min 2 ditambah min 14 jadinya A kuadrat min 16 toh. Terus yang ini 10/7 dikali 7 kan 10. 10 ditambah A plus 14. Berarti A plus 24 kan? Sorry. Ini harusnya negatif ya? Enggak deh. Ya, A plus 24 bukan? Apa ada salah itu? Ya. Nah, kalau kayak gitu kan udah. Tapi kan tadi syaratnya dia bilang nggak punya solusi. Berarti kalau dia nggak punya solusi, yang bawah ini, yang ada nilai A-nya, berarti nanti A kuadratnya, A kuadrat min 16-nya itu harus sama dengan 0, sama A plus 24-nya itu harus sama dengan 0. Nanti nilai A-nya itu 24. Kalau yang ini kan berarti jadinya A plus 4, A min 4 ya. Jadi nanti nilainya A-nya min 4 atau A-nya sama dengan 4. Jadi ada 3 penyelesaian nilai A-nya. Biar dia nggak punya solusi. Kayak gitu. Sorry. Biar nggak punya solusi, yang sini, yang A plus 24-nya itu nggak boleh sama dengan 0 kan. Harus nilai angka kan. Kalau misalnya 0, berarti nanti solusinya banyak. Jadinya A-nya tidak boleh sama dengan 20. Kayak gitu. Yang ini nggak boleh sama dengan 0, tapi yang ini justru harus sama dengan 0. Gitu. Biar ada berapa? 1, 2, 3. Biar kalau gitu. Jadi biar nilainya itu jadi kalau 0x tambah 0y tambah 0z itu tuh bebas berapa angka pun. Yang penting bukan 0. Itu. Ya, mau ditanyain nggak? Tentang OBE. Aku masih bingung sih, Kak. Si A plus 24 terus biar nggak sama dengan 0. Pokoknya yang terakhir ini tadi. Oh, gini. Tulis HP tuh. Jadi, kan SPL itu kan cirinya ada yang punya solusi,
SPL itu kan cirinya kan ada satu punya tepat, satu solusi. Terus yang kedua, solusinya tak hingga. Nah, yang ketiga, itu tidak punya solusi. Ini nanti kalau ke inverse, yang di sini ada inverse, yang ini tidak ada inverse. Nah, terus kalau bentuk OBE-nya itu gimana? Nah, kalau yang pertama, OBE-nya bentuknya yang pertama itu tuh bebas angkanya, tapi biasanya nanti kayak dia nggak punya, gini, yang enak tuh pakai ciri yang kedua sama ketiga. Kalau yang kedua kan dia solusinya tak hingga. Berarti nanti OBE-nya itu bentuknya tuh salah satunya, di salah satu barisnya itu bakal ada ngasilin nilai 0, 0, 0, tergantung dia berapa kali. Misalnya kayak misalnya ada 3 variabel ya berarti nanti ini ada nolnya sampai 4, sampai terakhir, sampai hasilnya. Kalau kayak gini kan misalnya X, 0X, 0Y, tambah 0, Z, hasilnya 0. Nah ini nih berarti dia solusinya itu tak hingga. Nah tapi kalau misalnya nanti bentuknya gini, jadi kalau di persamaan linearnya itu misalnya ada salah satu persamaan linear yang bentuknya misalnya 0x ditambah 0y ditambah 0z kok sama dengan 4, berarti itu dia nggak punya solusi. Karena kan berarti di sini 0, 0, 0, terus ada huruf bilangan real gitu loh. Apapun, bilangan bulat atau real, apapun gitu, berarti dia artinya nggak punya solusi. Kenapa dia nggak punya solusi? Soalnya kan nggak mungkin masa kamu punya nilai, kamu substitusi nilai X berapapun, kalau dikali 0 ya harusnya hasilnya 0, toh bukan sebuah angka kan gitu. Jadi kenapa di sini tadi kan bentuk terakhirnya, tadi kan daripada hitung yang ini kan bentuk akhirnya kan jadinya kayak gini. Bentuk akhirnya kan yang difokusin kan yang di bawahnya aja kan, yang ada nilai A-nya. Ya kan ada 0, ada A kuadrat min 16, sama ada A plus 24. Nah, ini kan punyanya si X, ini punyanya si Y, ini punyanya si Z, ini punya hasilnya kan. Nah, hasilnya ini kan tadi harus menghasilkan satu bilangan. Nah, kalau menghasilkan satu bilangan, berarti A plus 24-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Dia boleh angka negatif, boleh positif, boleh berapapun. Gitulah. Bisa dipahami nggak? Oke deh, bisa. Sip. Yang lain ada. Kalian tahu kalkulator matris nggak? Tahu lah, pasti. Nggak mungkin nggak tahu. Kalkulatornya ada tahu, tapi nggak tahu mau operasikan. Nah, tak ajarin ya. Sebenarnya nggak apa. Ini malah nggak usah ngitung kalian. Bisa disalin juga kok. Kalian pakai yang solving sistem linear. Nah, terus kalian masukin misalnya berapa bebas ya, aku nih angkanya. Oke, pakai kalkulator. Nanti hasilnya di sini. Jadi misalnya ini 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4. Nah, hasilinnya itu misalnya 5. Terus yang ini 1, 2, ini 0. Yang ini 1, 0, 1. Ini hasilnya 2, ini hasilnya 3. Terus berarti kalau pakai reduksi order, itu nanti kalian milihnya yang Gauss eliminasi. Kalau Gauss eliminasi doang itu nggak nyampe selesai, tapi kalau Gauss Jordan itu tuh nyampe tereduksi. Panjangan nih R tuh row, sama aja kayak baris. Baris pertama dibagi 2. Nah, nanti dia diolah, dan muncul hasilnya kayak gini.
ini karena terakhirnya dia 00. Nih ada nilai Q, aku masukin huruf K. Oh, sorry. Ini tadi nilainya 1. Nah, nih. Ini kan hasil akhirnya 001/7. Nah, dia ada hasilnya berarti. Solusinya cuma 1. Kayak gitu. Kalau misalnya ini aku ubah jadi 0 gitu, kayaknya ini deh. Nih, karena dia 000, jadi nggak ada solusinya. Kecuali ini 0. Coba masukin 0. Nah, nih, kalau kan tak hingga kan, kalau tak hingga tuh salah satunya kalau misalin huruf yang lain. Ini bisa X3 sama dengan tetap X3, atau S3 sama dengan S, A, terus yang lain ngikutin aja. Itu sih. Itu. Bisa kalian kalau ujiannya online bisa dipakai. Ini kan sama kan, dia diubah dulu. Yang pertama ini dijadiin 1 dulu. Nih, jadiin 1. Terus langkah selanjutnya dia dijadiin 0 kan. Baris kedua sama baris ketiganya. Habis itu lanjut di baris kedua, kolom kedua, dia harus dibikin 1. Selanjutnya dibikin 0 sama 0. Kayak gitu. Itu emang. Jadi kalau misalnya besok online, kalian takut dikira nyontek gitu, nggak apa pakai ini kan, kalian nanti bilang aja triknya kayak gitu. Caranya yang pertama dibikin, yang baris pertama, kolom pertamanya dibikin 1, terus nanti baris kedua sama baris ketiganya, di kolom pertama, kalian bikin 0. Gitu. Tapi biasanya pasti harusnya Pak Dewa atau Bu Eni sih ngasihnya, harusnya nggak segampang itu. Gitu. Ada lain yang mau ditanyakan? Kalau inverse tadi aku belum sempat lihat ya soalnya. Inverse. Pokoknya kalau di inverse itu nggak ada pembagian atau kayak tukeran gitu ya. Jadi kalau di inverse, itu, kalau di matriks kan nanti ada nyari inverse. Inverse itu berguna kalau misalnya kalian mau kayak, misalnya kayak ada matriks apa dikali huruf yang nggak dikenal, itu sama dengan matriks. Nah, buat nyari nilai X-nya ini, itu tuh baru kalian pakai inverse. Gitu. Nah, ini nanti nilai X-nya berarti sama dengan A inverse B. Nah, kalau rumus inverse itu, bentar, 1/, ini nggak sih? Ya, kalau inverse, itu rumusnya sama dengan 1/, determinannya dikali transposnya. Ini, ditukar. Bukan transpose sih, ini. Jadi, kalian kan pasti punya A, B, C, D bentuknya. Nah, nanti diubah jadi ini. A-nya ditukar, yang ini dikaliin -1. Nah, itu kan tapi buat N-nya 2 kali 2 ya. Nah, nanti kalau misalnya N-nya tak hingga, bukan tak hingga sih, misalnya ada 3 kali 3 atau 4 kali 4, itu caranya bisa dibantu sama OBE ini. Gitu. Bentar, tak bukain. Aku pernah nyoba. Ada caranya tuh, pokoknya ada ini, ada pakai kofaktor kayak gitu. Tapi kayaknya belum nyampe. Ada juga bisa pakai determinan. Itu sih kayak gitu ya. Misalnya dulu. Nih, aku nyantainnya yang 2 kali 2 aja ya. Jadi nyari nilai inverse-nya itu kalau misalnya pakai OBE, misalnya kalian punya inverse A, matriks A itu nilainya ada 2, 1, 4, sama 6. Nah, ini tuh kalian harus tahu matriks identitasnya itu apa. Jadi kalau
2 kali 2 kan matriks identitasnya 1, 0, 0, 1. Nanti kalau matriks 3, pokoknya kalau identitas tuh bentuknya kayak gini. Bentuknya tuh segitiganya gini nih, pasti angka 1, 1, 1. Terus lainnya tuh ngikut 0, 0 kayak gitu. Itu matriks identitas. Kalian harus tahu dulu bentuk matriks identitasnya apa. Terus habis itu tuh kayak di bawah gitu loh. Jadi ditulisnya tuh digabungin. Bentar. Jadi di sini misalnya, tadi kan ada 2, 1, 4 sama 6. Nah, ini aku biasanya pakai garis putus-putus, terus aku kasih matriks identitasnya. Ini. Nah, ini. Nah, ini tuh yang bagian ini dilakukan OBE sampai dia bentuknya ini. Dilakukan OBE sampai bentuknya, matriks identitas. Jadi, nanti bentuknya jadi 1, 0, 0, 1. Ini belum bisa. Yang inverse-nya bebas, angkanya berapa. Tergantung sampai, pokoknya sampai stopnya itu sampai bentuknya kayak gini. Kayak gitu tuh dilakuin OBE. Jadi ini biar jadi 1 kan berarti bisa dibagi 2. Terus nanti ini dibikin 0 dulu, yang ini dibikin 0 dulu. Kayak gitu. Itu sih sampai ke bentuk. Nih, misalnya kan ini terusannya tuh jadi setengah. Jadi setengah. Satu kan. Sorry, ini punya. 1,5. Nah, ini nanti titik-titiknya ini, titik-titiknya inilah, itu tuh nilai inverse-nya. Jadi maka harus dihitung. Jadi nanti kalau ini udah tukeran, jadi kayak identitasnya udah di kiri, yang di kanan itu bakal jadi inverse kalian. Makanya harus dihitung. 1,5. Jadi jadinya setengah 0. Terus 4, 6, 0, 1. Putus-putus enggak? Itu ku. Terus ada di sini di 4B1. 4B1 ditambah 4B1 ditambah itu ada berarti berapa? 1,5 0, 0, 4, 2, 1. Terus berarti itu yang setengah dibikin, yang 4 dibikin, kan berarti ada 1/4 B2. 1,5 setengah 0. Jadi 0, 1 setengah 1/4. Terus dilakuin lagi dibikin 0 itu berarti setengah B2 plus B1. Ini ada 2, 0, 1, 0. 3/2 1/4 setengah 1/4. Ya kan? Setengah B2
tambah B1, terus itu karena masih ada nganu, setengah B1. 1,0,1, 3/4, ini setengah, ini 1/8, 1/4. Nah, nilai inverse-nya nanti yang ini. Jadi nilai inverse dari A adalah ini. Hitung. Itu nanti bisa buat yang 3x3, 4x4, dan seterusnya. Hasilnya panjang. Tuh. Kalau di kalkulator, kayaknya nggak ada itunya deh. Coba ya. 2, 1. Oh, ini langsung pakai matriks. Ini kalau bentuknya matriks ya, 2, 1, 4, 6. Terus cari nilai. Udah ketemu. Ntar detailsnya, nah nih. Kalau ini dia pakai apa nih? Ini tuh kofaktor kalau nggak salah. Nggak deh, ini pakai rumus biasa. Coba yang 3x3 ya. Yang 1, 1, 2, 2. Ini. Nah nih kan kalau misalnya 3x3 kan caranya banyak. Ada yang pakai ada yang pakai ini juga OPE nih. Terus ini nanti ada yang pakai AJG apa ini? Pakai transposnya kalau nggak salah. Adjoin ini pakai adjoin, sorry ini pakai adjoin. Nanti kalian juga belajar pakai adjoin. Ini cuma milih salah satu garisnya gitu. Gitu. Tuh. Kalau penjumlahan matriks kayak dijumlahin biasa, perkalian juga lagi matriks. Itu sih kayaknya yang lagi penting menurutku sejauh ini. Setahu aku inverse nggak harus dibuktiin sih, tapi nggak tahu kalau kalian nanti bakal ada pembuktiannya. Ya bentain nggak? Kira-kira akan Oke, kalau nggak ada, aku akan kalau nggak ada yang mau nanya soal gitu nggak? Aku soalnya belum nyiapin soal, atau mudahan baru pertemuan pertama toh, bahasa full ya. Kalian asisnya mau banyak ngerjain soal gitu, atau bahas gitu, atau apa? Biar aku juga nyiapin minggu depannya. Halo. Soal-soal aja, Kak. Oh, oke. Besok tak siapin soal-soalnya ya. Aku tadi soalnya belum sempat nyiapin. Sampai inverse rata-rata pokoknya. Ada lagi deh kayaknya soal di sini. Ya, Kak. Kalian mau nyoba ngerjain kok, bentar. Mau nyobain ini, Bang? Anunya lagi. Soalnya. Coba deh satu. Ya nggak tahu nih kalian udah punya. Soalnya
ini deh. X1 ditambah 3x3 sama dengan 0. Terus ada lagi 2x12 min 5x3 dikurangi 2x4 Oh. Ini 18 ya. Coba nih cari nilainya. Ini. Boleh dicoba ya. Kalau ada kesulitan, bilang ya.
Yang kelas B pernah dapat OBE-nya trigonometri belum? Sama Bu Eni. Kayaknya belum deh. Oh, belum. Mau Belum. coba. Yang ini sambil dicoba. Sambil capture ya, di capture. Ini. Terus saya coba bahas yang trigono ya. Kalau misalnya kelas A udah harap bisa pada. Jadi itu ada sudut-sudut, tapi itu syaratnya syaratnya itu nolnya nilai A-nya alfanya itu lebih dari 0, kurang dari sama dengan 2pi. Terus yang kedua, ini nilai betanya juga sama. Terus gamanya juga sama. Sistem persamaannya itu ada 2 min alfa, min, nggak enak. Ada 2 sin alfa, min cos beta, ditambah 3 tangen gamma dengan 3. 2 sin alfa tambah 2. Nggak apa, Sel. Saya ingin baca. 4 sin alfa ditambah 2. Saya bisa susah ya. Oke, ketikkan aja deh. Dua sin alfa ini jadi 2 sin A dikurangin cos B plus 3 tan C sama dengan 3. Terus ada 4 sin A ditambah 2 cos B dikurangi 2 tan C sama dengan 2. 6 sin A min 3 cos B plus tan C sama dengan 9. Nah, ini kalau ada soal kayak gini, ini alfa beta gamanya nggak baca ABC ya. Itu tuh kalian sama aja prinsipnya. Sin A di sini kalian anggap aja X1 atau X. Terus cos beta itu kalian anggap Y, tan C itu kalian anggap C. Jadi nanti waktu bikin eselonnya, itu tuh tinggal ya tinggal ditulis angkanya aja. Jadi cosnya tuh mengikuti gitu. Jadi kan berarti kan tinggal 2 min 1, 3, terus ada 4, 2, min 2, 2, 6, min 3, 1, 9. Ini nanti kalian coba reduksi sampai tereduksi, kalian coba operasiin sampai tereduksi, kayak gitu. Nanti kan ketemu nilainya, berarti nanti nilainya tuh berarti nanti sin A itu nilainya berapa, cos betanya itu berapa, sama tangen C-nya itu nilainya berapa. Terus berarti kalau misalnya minta ditanya nilai A, B, C-nya,
Berarti arti batasannya ini kan 0 sampai 360 derajat. Jadi nanti biasanya bakal ada dua pasangan gitu loh. Nilai A-nya itu berapa? Bakal ada apa sama apa. Karena ada di 4 kuadran kayak gitu. Tuh bisa kalian coba dulu.
Mulai tak bahas ya, tapi aku izin pakai kalkulator biar nggak kelamaan. Sama kayak kalian yang dari persamaannya itu tuh yang perlu diperhatiin tuh kayak mana yang nilainya 0, mana yang enggak. Tadi kan ada X1 ditambah 3X2 dikurangi 2X3 langsung ditambah 2X5 kan. Berarti nanti nilai X4-nya itu 0. Sama X6-nya juga 0 karena dari 4 persamaan linier itu kan dia nyampe X6 kan. Tapi di persamaan linier pertama X6-nya nggak ada, berarti nilainya 0. Begitu pula persamaan linier yang kedua, ketiga, sama keempat. Kayak gitu. Terus kalian bebas, nggak harus kayak gini, nggak harus sama. Cuma di sini prinsipnya sama, kayak baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertamanya itu dibikin 1. Karena udah 1 jadi aman, jadi langsung fokus ke ini dibikin 0. Gitu, dibikin 0, nih sampai semuanya ketemu 0, baru fokus selanjutnya adalah dibikin harusnya baris keduanya itu kan 0 ya, tapi di sini baris kedua kolom kedua itu harusnya dibikin 1, tapi karena dia bernilai 0 ya udah nggak masalah kayak gitu. Cuman di sini kalau caranya dari kalkulatornya itu dia ngubah jadi 1. Dia ubah satunya di sini. Nggak masalah kayak gitu. Terus habis itu karena di sini karena apa? Karena di sini dia nilainya 0. Coba kalau di sini nilainya 4 atau 3, biasanya fokusnya itu bakal dipindah jadi satunya di sini. Cuman kan nanti daripada dibikin lagi, jadi nggak apa. Karena kalau nilainya udah 0, ya berarti X3-nya anggap aja 0, kayak gitu. Soalnya ini lanjutannya juga nih, tetap fokusnya pindah ke sini kan. Jadi angka 10-nya yang dibikin 1. Jadi segitiganya itu, bentar. Segitiganya ke bawah itu biasanya kalau yang udah 0 tuh dibiarin 0 aja. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 0, kayak 1, 2, 3 gitu, biasanya dia segitiga yang ini, itu tuh difokusin gitu loh. Aduh, biar lurus bentar. Biar dia menghasilkan nilai, makanya yang ini ya. Tapi kan ini akhirnya 000 semua kan. Jadi kayak gitu. Ini 1. Jadi dari tadi, dari yang awal, enggak. Yang awal kan, ini dibikin 1. Udah. Habis itu baris yang kedua, ternyata setelah diolah kok 0. Ya udah diemin aja 0. Terus langkah selanjutnya ini 1. Nah, ini satunya dibiarin aja. Tapi karena ada angka 1, jadi atas bawahnya itu kan bisa dibikin 0. Nah, ini udah kan 0. Habis itu setelah ini ketemu, ini udah 0, nah ini udah 0, ininya juga 0. Terus berarti langsung next-nya yang ini yang dibikin 1. Karena tadi kan 0 ini dibikin 1, berarti next-nya yang dibikin 1 ini. 1 udah, terus ya udah direduksi kayak gitu. Yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang bingung nggak? Kenapa kok kayak lompat 1 gitu? Itu buat yang tadi yang banyak banget itu. Terus yang kedua kan cost. Tadi cost-nya kan berarti ada 2. Aku clear ya. Enggak, ini clear-nya gimana? Ini ada 2, 4, 6, terus min 1, 2, min 3, 3, min 2, 1.
2932. Nah, nih kan kalian ketemu X1-nya tadi sin kan di sini. Berarti di situ kan ketemu kalau sin A-nya itu sama dengan 1. Berarti Marcus sin A-nya itu kemungkinannya ada berapa aja? 90 derajat sama 180 bukan? Sin itu 1. Kalau berapa? Sin 180 berapa? Yang ini arcus cos B. Nilainya negatif 1 tuh berapa? Ya, 180. 80. Yang ini juga sama. Arcus tan C. Tangan itu yang nilainya 0 itu ada 0. Ini yang nilainya min 1. Ini aku baru apalnya yang D kuadran 1 doang. Cos B min 1 itu, ya nggak tahu apa. Kayak gitu. Tapi ini nanti bisa dilanjutin. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Udah cukup? Kalau Cukup. dari aku cukup, Kak. Oke. Makasih ya buat hari ini. Mungkin pertemuan depan aku bahas inverse, berarti tak kasih ringkesannya, aku jelasin bentar, nanti tak kasih latihan soalnya. Dan semoga latihan soalnya bisa berbeda dari Bu Eni dan Pak Dewa, sehingga menambah koleksi kalian. Makasih semua, jangan lupa absen ya. Sudah. Kalau mau tanya, bisa tanya di WA. Makasih, Kak. Kasih, Kak. Dadah.